8 orang yang pegang si yang kesurupan ini. Berapa orang yang kesurupan? Satu orang. Nah, karena dia kesurupan, karena dia tidak bisa berdiri, akhirnya yang badan besar inilah yang gendong dia kan, yang gendong ke belakang. Sudah bawa aja, paksa berdiri, digendong dia di belakang. Itu mau dibawa keluar? Dibawa keluar karena mau gimana? Nggak mungkin dong anak orang kita tinggalin di pantai, ya kan? Posisi kesurupan. Well, kau tahu jalan toh? Si yang jawab itu yang kesurupan. Yang dia balik kayak gini, dia kayak posisinya tuh digendong, jadi dipaksa tuh, pokoknya dia nggak bisa nengok lah. Dia paksa nengok kepalanya, baru dia bilang, saya tahu jalannya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fauzan. Sekarang kita mempunyai acara baru, yaitu Hobar Horor bareng Sine A. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih pada hari ini, yaitu Kakak Tiara. Halo. Nah, gimana nih Kak kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk kegiatan sehari-harinya apa tuh? Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya masih kuliah, cuma ada diselingi kayak bantu orang tua lah, bantu jualan di pasar, kayak gitu. Berarti sambil kuliah sambil bantu orang tua? Iya, cari uang. Pengalaman horor yang pernah Kakak alami, yang pertama sekali yang Kakak alami itu? Pertama sekali kalau mau dibilang horor, kehidupan saya horor sekali sih. Cuma kalau mau dibilang horor, saya tahu horor tuh karena ada kebetulan dari keluarga orang tua juga masih kental untuk mistis-mistisnya. Terus kalau untuk pengalaman pribadi ada sih, di kampus ada, di rumah ada. Kalau di kampus tuh mungkin kita bisa bahas yang di LK1 kalau tidak salah. Iya, LK1 itu di Pantai Payung. Itu berarti gimana tuh Kak ceritanya? Saya kepo nih kira-kira nih ceritanya. Fauzan angkatan berapa? 23 Kak. 23, berarti belum dapat. Waktu itu tahun berapa Kak? Masih tahun 2022 lah. 2022 belum masuk ya? Belum, 23. Iya, angkatan 22. Saya jadi panitia, waktu itu kita di Payung, kegiatannya di Payung. Ya seperti biasa lah, LK1 kayak di Payung kita jelajah-jelajah. Cuma dari awalnya memang udah nggak setuju, maksudnya kegiatan di situ karena kan memang kebetulan anak-anak dari panitia memang sembarang sih, maksudnya dalam artian kayak kelakuan, kayak ngomongnya sembarang kan, kita betul. Kan nggak boleh ya kan ya di tempat-tempat kayak gitu. Terus memang ada beberapa mahasiswa di angkatan 22 itu dia punya, kalau bisa dibilang kepekaannya itu tinggi. Jadi mungkin ada sekitar berapa itu, 2 atau 3 orangan lah. Jadi diawali waktu itu masih, jadi LK1 itu kan ada 3 hari. Iya, 3 hari. Berarti tidur di pantai ya? Oh enggak, kita 3 hari itu, hari pertama itu kita kayak materi, hari kedua itu kayak entah presentasi apa begitu waktu itu, terus hari ketiga itu baru jelajah. Berarti jelajahnya sampai malam? Jelajahnya kebetulan sebenarnya dari jadwal itu sebenarnya tidak sampai malam. Terus? Cuma karena ada beberapa kesalahan dari panitia dan juga bisa dibilang ada campur tangan dosen, kegiatannya kita itu sampai malam. Nah, ini yang bikin sebenarnya keluar sekali dari kita punya jadwal. Nah, jadi awalnya itu dari hari pertama kan ada 3 hari. Hari pertama itu, hari pertama dan hari kedua ini, itu kita nggak ada kepikiran kayak, oh ini bakal ada kesurupan, kegiatan kesurupan, karena dari awal saya sudah bilang, saya tanya kegiatannya di mana. Hari pertama dan hari kedua ini dia dari kakak tingkat sendiri bilangnya kita di PKM. Saya bilang nggak ada tempat lain kah? Kayak di gereja, biasa kan kita buat kegiatan kayak di gereja kafe gitu. Bilang kenapa? Enggak sih, cuma ganjil aja gitu karena feelingku memang udah nggak enak di PKM ini. Terus sama si kakak tingkat ini bilang, sudah nggak apa-apa, kan nggak mungkin toh ada orang kesurupan di PKM, karena seumur-umur buat kegiatan di PKM itu nggak ada yang kesurupan. Nah, jadilah kita punya kegiatan itu hari pertama tuh masih aman-aman. Hari kedua karena kebetulan ada nggak cekcok juga sih, mungkin karena energi yang bertabrakan antara saya dengan kita sebut saja si L gini. Waktu itu belum bertabrakan ini, langsung ada adik tingkat tiba-tiba, jadi posisinya tuh makan siang jam 12 siang di PKM lagi makan siang, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh kenapa tuh? Jatuh kayak
nggak tahu jatuh atau teriak gitu. Jadi posisi saya makan itu kan saya pegang laptop untuk fokus di Infocus. Dia jatuh, kesurupan. Nah, teman-teman yang di situ karena tahu memang saya biasa pegang orang kesurupan, dia panggillah saya. Saya datang, itu dia ngamuk si cewek ini, si A ini. Si A ini ngamuk. Saya bilang angkat, bawa keluar, nggak enak dilihat sama adik-adik yang lain. Dibawa keluar, begitu dia ngamuk langsung nyebar. Jadi 3 orang yang kesurupan. Dibawalah 3-3-nya keluar. Sudah dibawa 3-3 keluar, saya pegang. Begitu saya pegang langsung dia sadar. Belum dia apa-apain, kayak baru dipegang. Jadi baru dipegang langsung sadar. Jadi kayak dia udah tahu dia cuma mancing doang gitu loh. Iya. Si A ini begitu saya pegang langsung dia keluar. Aman. Ya, saya pegang lagi yang 2-nya di luar. Jadi yang satu tuh lagi muntah-muntah, yang satu lagi tepar di atas meja PKM gitu. Saya kasih sadar, terus saya telepon lah kakak tingkat ini. Saya bilang kayak, Kak, gimana nih, kok bisa kayak siang bolong kayak gini, kok bisa ada kesurupan? Kan kakak bilang sendiri kemarin kalau aman-aman saja. Dia bilang, sudahlah, namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu. Sudah, kita lanjutlah kegiatan besok. Tapi itu malamnya tuh sudah nggak enak. Kan kita malamnya kan panitia kan di PKM. Bahas horor, sudah nggak enak. Feeling saya sudah kayak, wah ini nggak enak banget. Ini karena kalau sudah nyebar kayak gini bahaya. Saya tanya lah besok kegiatannya kita di mana? Di payung. Payung itu apa? Kan saya tidak tahu waktu itu. Payung itu apa? Pantai payung. Kok nggak tahu? Di mana? Itu loh di belakang. Pikiranku kan cuma kita muter-muter di jalan aja kan, karena di situ kan kayak ada air-air di situ-situ aja. Ternyata enggak, masuk di hutan ternyata. Karena kebetulan saya juga tidak pernah masuk ke tempat seperti itu. Akhirnya sebelum 1 hari sebelum pokoknya habis kegiatan kedua itu kita survei tempat. Jujur waktu survei tempat itu kakak, jadi kita dibagi 2 tim. Satu tim itu ada 5 orang. Itu surveinya sore pagi? Panitia sore. Ya, jam-jam setengah 4-an lah saya ikut. Waktu itu habis gerimis karena habis hujan deras, jadi saya bilang sudah tunggu aja habis hujan baru nanti kita survei. Kita survei masuk ke dalam hutan. Kebetulan dibagi dua tim nih. Ada tim yang jalan masuk, ada tim yang untuk survei jalan keluar. Jadi biar ketemu sama-sama kan jalanannya begini. Biar sama-sama ketemu pas di pantainya. Jadi pas survei itu saya ke jalan masuk. Jalan masuk ya. Saya nggak ke jalan keluar karena dia bilang coba deh tes cek yang di jalan masuk, karena jalan masuknya tuh banyak rumput-rumput yang nyilang-nyilang lah pokoknya. Saya masuk. Kebetulan waktu itu nggak tahu kenapa saya kepingin paling belakang. Itu berapa orang, Pak? Itu kebetulan 5 orang. Jadi 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Berarti 2 orang cuma perempuan. 2 orang perempuan, dan perempuannya yang satu di depan, yang satunya saya di belakang, paling belakang. Jadi kita masuk. Aman-aman saja, cuma ya itu namanya hutan ya, kita nggak tahu ya atau apa yang ada di dalam situ. Masuk sampai di pantai, ditanya sampai di pantai sudah aman-aman semua, kita keluar, aman-aman nih. Sampai di sekret, kita bahas lagi. Saya bilang bisa kegiatan di sini, tapi tolong dijaga sikapnya. Tolong jaga sikap dengan tolong jaga ucapan, karena kita di tempat orang, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana. Bukan berarti saya takut kayak ini kesurupan, enggak. Saya cuma minta tolong jaga sikap. Si panitia lain bilang oke. Aman-aman, tapi kan mereka ajak bercanda saja karena memang ada beberapa panitia yang tidak bisa dibilang tidak percaya barang-barang begitu. Jadilah besok kegiatan saya sudah ditempatkan di titik-titik tertentu. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan di titik memang yang intinya dibilang ada di dalam payung itu ada kayak tempat yang luas ditutup pohon-pohon, itu di situ. Saya ditempatkan di situ. Jadi saya 3 orang perempuan. Saya perempuan semua ya? Perempuan semua 3 orang. Pertamanya cuma 2 orang, cuma karena yang satunya ini bisa dibilang sekretaris atau apa begitu. Jadi dia kan nyusul ikut saja sembarang. Saya bilang sudah Kak di sini aja. Jadi kita 3 orang nih perempuan. Ada nyusul 1 orang laki-laki tapi orang sini. Saya bilang, ya kayak biasa lah. Kita ini aja bakar-bakar ini kayu karena kan nyamuk banyak kan di payung. Itu sudah gelap ya? Belum, itu masih jam 12. Oh, jam 12. Nah, waktu itu tuh kita jalan jam 12 itu karena
ada campur tangan dari dosennya ini kan seharusnya pembukaan. Iya. Nah, karena sudah terlalu siang, makanya kita masuknya juga siang. Karena tunggu pembukaan dong Iya. baru kita masuk. Masuklah kita jam 12. Jam 12 baru masuk di kelompok 1. Kelompok 1 masuk aman. Itu sampai kelompok berapa, Kak? 10, ada 10 10 kelompok kalau tidak salah. 10 kelompok aman. Saya sudah temanku kayak itu yang laki-laki nih kan, bakar itu apa yang rumput-rumput kering itu, sampah-sampahnya bakar biar asapnya tuh nggak ada nyamuk. Bakar aman. Sampai di pantainya sudah sampai kelompok terakhir, kita ikut kelompok terakhir kan jalan. Si di pantai itu kayak anak-anak kan lumpur-lumpuran semua kan, disuruh mandi. Tapi di situ sudah jam 5:30, jam 5 lewat mulai lah. gelap ya? Sudah mulai gelap. Udah di situ kayak, wah ini kayaknya bisa sampai malam nih. Tapi kalau kita cepat kan bisa kan sebenarnya. Sudah dong mulai kasih bersih. Sudah hawanya tuh sudah nggak enak karena kan namanya pantai kan. Kita nggak tahu. Kalau udah malam. Iya. Dan andai kata kita yang peka juga ngerti barang begitu, kita nggak tahu nih ini yang bakal masuk yang mana. Kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba saya panggilin anak-anak yang dari pantai kan lagi mandi semua, kan lagi bersihin badan-badannya dari lumpur. Saya panggil lah dengan ada kakak tingkat lah, panitia lain. Sini cepat gerakan kayak gitu. Nah, saya sudah agak ke tengah di pantai, tiba-tiba dorang berteriak dari belakang. Kayak, Katiara, sini. Kenapa? Saya kan nggak dengar karena kan angin kencang. Kenapa? Sini. Iya apa? Kenapa? Sini. Tiba-tiba saya lihat kan itu kan ada pohon-pohon apa bakau kah? Ada adik tingkat perempuan itu udah jatuh. Dia jatuh, kayak dia menggigil. Pikiranku, oh mungkin karena nggak makan kan? Karena nggak makan, makanya dia kedinginan. Karena kebetulan juga kan kena air pantai, baru dingin. Sudah, akhirnya kenapa? Kayaknya kesurupan deh. Tapi udah dipegang anak-anak, baru dia tuh kayak tangannya tuh udah bergempal ya? Udah gini, udah nggak bisa dilepas lah. Terus akhirnya saya pegang. Memang ada beberapa kakak tingkat yang punya pegangan juga. Coba kasih keluar, tapi nggak bisa. Akhirnya panitia intinya bilang, sudah yang lain langsung aja menuju ke jalan keluar biar cepat, ini sudah malam, sudah gelap itu. Udah gelap, sudah kayak bulan itu udah naik, udah gelap, bukan maghrib lagi, itu sudah mau masuk. Sudah gelap ya? Sudah gelap, sudah nggak kelihatan matahari lagi, udah nggak kelihatan. Akhirnya dibawalah kelompok lain, kita di belakang itu ada saya, kakak tingkat itu yang laki-laki, pokoknya ada kayak kakak tingkat laki-laki itu 3, angkatanku tuh 2, pokoknya yang perempuan itu cuma 3 orang lah. 3 orang? Ya sekitar 8 orangan lah. 8 orang yang pegang yang kesurupan ini. Berapa orang yang kesurupan? Satu orang. Nah, karena dia kesurupan, karena dia tidak bisa berdiri, akhirnya yang badan besar inilah yang gendong dia kan, yang gendong ke belakang. Sudah bawa aja, paksa berdiri, digendong dia sama di belakang. Itu mau dibawa keluar? Dibawa keluar karena mau gimana? Nggak mungkin dong anak orang kita tinggalin di pantai. Ya kan, posisi kesurupan. Dan dia posisi kesurupannya tuh kayak menggigil, baru kayak dia sempat bilang saya, Katiara, ada orang di belakang saya. Ada orang di belakang saya nempel. Itu yang kesurupan ya? Iya, kesurupan. Dia sempat ngomong, Katiara, ada orang di belakang saya nempel. Akhirnya saya coba netralkan kan. Kita paksa bawa keluar. Bagaimanapun kita harus bawa dia keluar karena ini sudah malam. Jadi posisi dia itu digendong sama si kakak tingkat. Gak tahu kakak tingkat atau angkatanku itu. Saya di belakang maksudnya saya ini kan saya ngebuka jalan karena dia tuh nggak kayak sekarang payung tuh. Dulu tuh sekarang kan ada pagar-pagar yang kasih jalan. Dulu tuh nggak ada pagar sama sekali. Jadi jalan yang kalau kita lihat ada rumput-rumput terbuka, nah berarti jalannya. Sedangkan posisinya itu sudah malam. Kita nggak lihat sama sekali. Jadi pikiranku, kamu jalan aja, saya di belakang. Jadi kakak di belakang? Saya di belakang sendiri. Maksudnya nggak sendiri juga, ada kakak tingkat perempuan juga sama ada laki-laki satu lah. Saya berusaha untuk buka jalan. Maksudnya bagaimana caranya biar kita dapat jalan gitu loh. Dalam artian dengan cara makhluk seperti itu gitu loh. Saya minta bantuan makhluk seperti itu. Gimana caranya tunjukin jalan gitu. Nah, ketika nunjukin jalan itu,
si yang kesurupan ini Iya. ini paling horor banget sih, karena dia posisi digendong itu dia balik kayak, oh enggak, si kakak tingkatku nih tanya, kan ada temanku angkatannya namanya Noel, Iya. kakak tingkatku nanya, Noel, kok tahu jalan toh? Si yang jawab itu yang kesurupan. Yang Dia jawab ngomong itu, apa tuh, Kak? dia balik kayak gini, dia kayak posisinya tuh digendong, jadi dipaksa tuh, pokoknya dia nggak bisa nengok lah. Iya. Dia paksa nengok kepalanya, baru dia bilang, saya tahu jalannya. Dia balik ke kakak tuh. Dia balik ke orang-orang yang ada ngomong di belakang itu, dia bilang, saya tahu Aduh, jalannya. ngeri. Saya langsung di situ pikiranku kosong kayak, wah sudah, kita nggak bisa keluar. Sudah, kita nggak bisa keluar. Ngeri ya. Kita nggak bisa keluar. Terus Pikiran- lanjutannya gimana tuh? Nah itu, di pikiranku kayak sudah blank kan, kayak wah udah, kita nggak bisa keluar nih dari sini. Karena di yang pikirannya saya juga, kita nggak bakal bisa dapat jalan kalau gelap kayak gini, gitu loh. Iya. Akhirnya Tapi tidak ada pencahayaan sama sekali. nggak ada, cuma senter doang, senter 2 biji itu, karena kebetulan HP-nya saya Mati juga semua. dibawa sama kakak tingkat Oh, alah. untuk bawa jalan anak-anak yang di depan kan. Jadi saya bilang sudah pakai HP ku aja buat senter, karena senter kan HP-nya kan dijadiin satu di plastik. Sudah, jadi kita tuh cuma modal 2 senter aja sama bawa orang yang kesurupan ini. Lurus, hampir kita lewat jalan keluar itu. Untung ada angkatanku berteriak, Kak sini loh. Kalau dia nggak teriak, kita nggak bakal dapat jalan, kita bakal lurus. Jadi dia bilang, Kak sini loh jalannya. Akhirnya kita belok, kita udah dapat nih yang barisan paling belakang, Iya, kelompok 10. Dibilang sama kakak tingkatnya, bawa dia paling depan. Gimana caranya, pokoknya anak yang ini harus dibawa paling depan. Dibawalah dia paling depan. Akhirnya pikiranku kan sudah aman dong. Saya tinggal cari gimana buka jalan, karena itu posisinya memang malam. Jadi yang saya ingat, ini juga kasus pertamanya saya kesurupan. Nggak Itu tahu. kakak kesurupan juga di Iya. waktu yang sama juga. Waktu yang sama juga. Jadi begitu saya dapat kelompok terakhir, pas saya sudah pemikirannya saya cuma buka jalan ke depan begini. Iya. Begitu saya luruskan tangan begini, udah gelap pandangannya saya. Gelap sudah nggak rasa. Dan dorang bilang itu saya jalan dari payung sampai ke PKM. Tapi enggak Nggak sadar. Saya sadar itu udah di PKM, dan dong bilang itu saya di jalan tuh tanganku tuh gini doang kayak Gini. cuma buka jalan gitu. Karena memang niatnya saya tuh buka jalan, cuma saya nggak tahu kalau dia masuk. Jadi ada yang masuk lah di badan gitu. Tapi nggak ada yang sadar ya? Saya nggak sadar. Temannya kakak. Pertamanya dorang nggak sadar katanya, dan pikirnya, kok dia ditegur-tegur nggak nyaut ini Katiana. Baru kan pikirannya dorang kan, oh perempuan berarti harus dibawa ke depan kan. Tapi begitu dorang pegang saya punya tanganku udah kayak gini katanya. Tapi Dan posisinya kakak kemasukan juga ya? kemasukan, saya nggak sadar itu. Jadi begitu injak lantai PKM langsung jatuh. Jadi saya sadar tuh ada adik tingkat lah, angkatan 22, bajunya kan basah-basah. Iya. Saya bangun kayak, kok sudah sampai di PKM, kapan saya jalannya, saya nggak tahu. Jadi dia bilang, kok kenapa? Lah saya kenapa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Langsung bilang, kok kesurupan berarti? Nggak tahu. Saya kok bisa di sini? Saya bilang, kok saya bisa di sini? Dia bilang, berarti kok kesurupan? Lah kok bisa? Jadi saya keluar. Begitu saya keluar tuh anak-anak kan dikasih baris di depan PKM. Di baris Malam di, itu, malam. Udah malam itu jam 7 setengah 8-an. Itu anak-anak dibarisin di depan PKM, ada yang nangis, ada yang ada yang nggak tahu dikerumunin kakak tingkat berbilang, Dek, istighfar, Dek. Saya, ini orang-orang kenapa ini? Saya nggak tahu. Terus akhirnya ada di pintu PKM tuh ada panitia juga. Iya. Ditepuk-tepuk pipinya kayak, sadar. Saya tanya, kenapa Kak? Langsung dibilang, kok bisa kasih sadar ini nggak? Sadar mati. Saya ini baru sadar kesurupan loh. Saya baru sadar kesurupan, disuruh kasih sadar orang yang kesurupan gitu loh. Saya, ya insya Allah ya saya bisa, saya pegang, saya kasih keluar bisa. Cewek. Dan dia katanya tuh kebetulan ikut silat katanya. Saya nggak tahu kenapa bisa dia juga kena, saya tidak tahu. Jadi saya kasih sadar, dan di situ tuh ada beberapa panitia yang tumbang juga ternyata, nggak cuma saya. Kayak cewek itu ada 2, saya dengan si cewek yang saya kasih sadar itu. Yang laki-laki tuh ada 2. Iya, ada 2. Ya? Panitia yang kesurupan juga itu. Jadi
yang kita bawa itu yang digendong itu ternyata itu sudah dilarikan ke masjid karena mereka sudah nggak bisa nanganin kan, nggak bisa Itu nanganin dan berapa orang? satu. Satu orang. Nah awalnya tuh dari si dia itu Tapi dia katanya ngamuk ya? dia ngamuk karena saya tidak tahu, jadi posisinya saya tuh di payung, saya sudah nggak sadar, tahu-tahu saya sudah di PKM. Nah saya tidak tahu kenapa bisa jadi kesurupan massal itu, dan katanya teman-teman sih begitu si cewek ini dibawa keluar gitu kayak diarahin keluar keluar hutan, dia itu yang lihat dia itu langsung ikut kesurupan gitu. Yang lihat cewek yang dibawa Iya tadi? yang dibawa itu, jadi dia nyebar begitu sampai PKM, begitu dia teriak kesurupan massal. Jadi ada beberapa perempuan itu yang bisa dibilang kesurupan lah, karena dia biang keroknya dibawalah ke masjid karena tidak bisa ditangani. Itu yang dibawa tadi? Iya yang dibawa Nggak itu bisa ditangani, nggak berarti bisa dibawa ke ditangani, masjid? udah nggak bisa ditangani beneran. Jadi akhirnya dibawa ke masjid. Nah ada lagi satu cewek, dia kesurupan sama si kakak tingkat yang ngerti kan. Iya. Kakak tingkat ini dia pegang terus katanya pas dipegang itu saya datang ke dia yang dia lagi pegang itu kesurupan itu. Saya datang, saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma lihat doang. Terus abis itu katanya tangan itu begini, nggak tahu. Itu saya sudah nggak sadar lagi. Saya udah nggak sadar lagi sama si kakak tingkat di apa? Ditegur kan, dia coba, saya nggak ada respon. Jadi saya cuma liatin yang lagi kesurupan itu kayak liatin dia, tapi Tapi posisinya kakak sadar? enggak, udah nggak sadar lagi. Tapi nggak ada yang Nggak ada yang nggak. lagi karena pikirannya dia kan nggak mungkin dong saya kesurupan begitu karena saya mengerti barang-barang begitu. Jadi akhirnya si kakak tingkat ini negur kan kayak ti saya nggak ada respon, saya kayak cuma liatin aja kosong gitu tatapanku. Terus dia abis itu dia berdiri, si kakak tingkatnya berdiri terus kayak kenapa kenapa saya senyum terus nggak tahu apa gitu dibilangnya. Saya dikasih duduk terus katanya yang sayanya ngomong, ini sudah malam, pulang, ini kotor. Jadi yang saya tangkap itu dia negur anak-anak di sini itu maksudnya ini sudah malam, pulang, badannya kotor. Maksudnya dalam arti badanku yang dimasukin tuh kotor. Jadi pulang, ditegur. Nah, kebetulan juga di situ saya bawa adalah nanti kita kenalan. Jadi ada saya punya boneka. Kepo nih. Nanti lah di next time lah nanti kita kenalin. Jadi adalah boneka dapat itu ada namanya. Ada ya? Ada namanya. Nanti lah kita kenalin di next time. Jadi saya bawa itu di tas sama si kakak. Itu kakak dapatnya di mana? Ada orang tua yang kasih. Oh, sebenarnya bonekanya awalnya tuh kosong. Bersejarah. Iya, nggak bersejarah juga, cuma belinya tuh ya beli online gitu, cuma ada diisi. Iya, diisi untuk menjaga saya gitu. Jadi kebetulan waktu itu tasnya itu dibawa sama adik tingkatku, jadi dia kenal saya, jadi dia bilang saya jaga dia, takutnya dia kenapa-kenapa, takutnya nanti orang tuanya tanya saya atau. Nah akhirnya si kakak tingkatku yang satu ini dia mau ambil HP di tasku untuk nggak tahu mau chat apa begitu, dia kasih masuk tangannya ke tas yang dia ambil boneka yang itu, bonekaku gitu loh, boneka itu yang ditarik. Jadi posisinya dia tarik itu kan dia di dalam toples ada tempatnya gitu, dia kasih masuk tangannya, maksudnya dia tuh dia mau ambil HP tapi salah ambil. Keluarlah dia berdiri gitu kan. Kaget dong orang-orang kayak, kok Tiara bawa kayak gini. Terus saya belum kasih tahu memang saya bawa kayak gitu. Maksudnya kan untuk menjaga saya sendiri pribadi. Jadi dia kasih keluar kayak, langsung dia kasih masuk lagi cepat-cepat kayak, wah kayaknya salah nih. Ini nggak beres nih. Dia kasih masuk. Terus si katanya si yang kakak tingkatku yang dia nanya saya tuh, dia posisinya saya masih kesurupan. Pas dia angkat bonekanya itu saya senyum. Jadi saya tuh senyum. Nah kakak tingkatku ini kan ngeh kan, dia kayak, tahu ini kamu. Dia tanya, ini kamu.
Dia ngangguk katanya. Jadi saya ngangguk kayak, dia seneng kayak iya gitu. Sudah ya, dia bilang sudah ya keluar. Dia bujuk-bujuk lah, dia bilang sudah ya keluar. Badannya capek, kasihan Tiaranya, keluar ya. Dia bilang iya, iya. Tapi jadi kayak ditanya lah mau dibantu kasih keluar atau kita atau keluar sendiri. Dia bilang keluar sendiri. Dia keluar, ganti lagi. Itu siapa yang masuk? Nggak tahu. Pertanyaannya itu saya tidak tahu karena yang dong bilang itu tiba-tiba kayak tatapanku tuh tajam. Tatapanku tajam kayak fokus di satu orang yang lagi nanya gitu aja. Terus dibilang lagi lah sama si kakak tingkat, sudah capek ini anak, keluar saja. Keluar. Dia keluar, jadi keluar. Nah, ada beberapa menit itu yang saya punya posisi itu sadar. Nah, posisi saya sadar, saya teleponlah temanku. Saya telepon temanku, kok kesini dulu, tolong. Ini kayaknya nggak bener nih, saya punya badan udah nggak bener nih. Kayak, kan saya kalau dipancing kayak gitu gampang masuk. Iya. Gampang masuk. Kalau mau dibilang peka ya memang peka. Cuma kan saya tidak tahu karena posisi di situ saya pertama kali kesurupan. Saya nggak pernah rasain kesurupan sama sekali waktu itu di situ. Jadi saya telepon lah temanku. Kok kesini dulu? Kayaknya nggak bener nih. Ada yang nggak bener nih dengan saya. Saya telepon, dia datang. Begitu saya lihat dia baru jalan kayak dari ya berapa langkah lah, udah gelap lagi penglihatanku. Dan itu badannya tuh besar banget. Temanku tuh badannya besar banget. Besar kayak ya gemuk lah, bisa dibilang gemuk laki-laki. Dia datang, penglihatanku tuh udah hilang lagi. Dan dari cerita yang kakak tingkat dan teman-teman cerita itu, dia bilang saya itu ngangkat dia satu tangan karena dia ada salah ngomong di saya. Jadi kalau yang saya tanya si temanku itu, dia bilang keluar sudah, nanti saya lapor bapak. Kayak gitu. Jadi ada bapak, memang bapak kalau bisa dibilang saya sudah anggap kayak orang tua sendiri. Dia itu yang kayak dampingi saya, kayak ngajarin ini loh, ini yang tidak boleh, ini yang kok bisa ngebantu orang dengan kok punya kelebihan kayak gitu. Berarti jadi, ada sakralnya juga ya? Iya, sakral. Karena kebetulan orang tua kan waktu itu sempat sakit yang nolong si bapak ini. Jadi dia bilang, si temanku ini salah ngomongnya, memang menurut saya salah. Dia cuma bilang, kok keluar daripada saya lapor bapak. Karena dia tahu bapakku siapa, dia tahu. Sama yang di dalam ini ngamuk kayak, saya yang dikirim ke sini kok suruh saya keluar gitu loh. Jadi di situ yang dong bilang katanya saya menggeram kayak harimau. Berarti tangannya begini? Iya, tanganku begini lagi. Jadi yang sebelumnya yang si boneka ini yang masuk, yang satu ini yang begitu temanku datang, yang masuk tuh beda lagi. Berarti keluar masuk, gantian, dan itu terjadi sampai jam 10:30 malam. Di hari yang sama juga? Di hari yang sama, satu hari itu. Jadi kalau bisa dibilang saya itu kesurupan dari jam 6, pokoknya yang keluar dari payung sampai 10:30 malam baru saya bisa sadar. Tapi itu hal yang pertama kali kesurupan. Dan itu teman-teman bingung, sampai kakak tingkat juga ada beberapa yang pegang itu nggak bisa kasih keluar. Karena dia bingung, ini bukan ikut yang dari payung, ini memang pegangan yang si adik ini sendiri. Jadi kalau mau dibilang horor ya itu pengalaman horor. Itu sih. Ya? Karena dari situ juga mulailah saya kayak didampingi, dibilangin, kok ini ada yang dampingin, hati-hati. Orang tua aku lah, bapak lah, bisa dibilang bapak. Dibilang hati-hati, jaga ucapanmu, jaga tindakanmu, karena apa yang bakal kau ngomong, apa yang bakal kau katakan bisa jadi kejadian gitu. Apalagi kayak misalnya kita misalnya saya lihat orang nggak suka, kayak kok lihat aja ya nanti gini jadi itu hal yang sakral ya? Sakral, jadi nggak boleh sembarang ngomong, harus tahan emosi kayak gitu. Tapi kakak nih biasa gampang emosi nggak biasa? Kalau mau dibilang gampang emosi, saya emosi sekali karena. Tapi bisa dikontrol kan? Biasa kan? Saya masih dalam tahap, makanya itu saya sekarang udah ada yang dampingin, adalah
yang bisa kontrol emosi saya. Jadi ketika saya emosi kayak sudah ya udah Merendahkan. iya meredakan. Karena dia kebetulan dia juga tahu apa yang ngedampingin saya. Dan kalau misalnya barang itu masuk lagi ke dalam badan, dia yang bisa ngomong. Dia yang bakal bisa ngomong dengan apa yang masuk ke badan saya gitu loh. Berarti tidak semua orang ya tahu kelebihan kakak Tiara. Iya, sebenarnya ya itu sebenarnya ketahuan dari yang LK1 itu. Yang angkat boneka itu. Iya, ya enggak yang kejadian yang saya maksudnya nyadarin orang yang di LK1 yang hari kedua. Iya. Dari situ kayak sudah salah nih kayaknya. Sebenarnya nggak mau sih, maksudnya nggak mau kayak ditahu gitu karena pikirannya dorang kan pasti cewek nggak mungkin tahu barang-barang kayak gini. Iya sih. Kayak Pasti gitu. kan cewek itu lebih banyak takutnya kan. Iya. Jadi kayak gitu sih. Iya, jadi nanti untuk selanjutnya ada orang lah yang bakal masuk di podcast yang bakal mungkin bisa nyeritain karena dia ngerasain, dia ngelihat saya kesurupan di situ bagaimana. Kan saya posisinya saya tidak sadar, jadi saya tidak bisa nyeritain bagaimana saya di situ, saya tidak tahu gitu loh. Jadi mungkin nanti ada beberapa orang yang masuk. Berarti tunggu part 2 ya. Ya, mungkin di part 2-nya kita bisa nge-spill yang saya bilang tadi lah. Iya. Boneka yang tadi yang saya ngomong bisa. Spill dikit aja tapi takutnya dia soalnya sensian dia karena di dalamnya kan memang ada beberapa makhluk bukan cuma satu gitu. Iya, energinya cukup kuat. Bisa dibilang energinya cukup kuat. Terima kasih ya buat kakak Tiara yang sudah menyempatkan waktunya, sudah khobar nih, horor bareng pada hari ini. Jadi mungkin kita tunggu part 2-nya ya, Kak. Bisa. Saya selalu siap diundang kapan saja. Boleh nih kita cerita khobar nih. Kayaknya kakak Tiara ini banyak cerita-cerita horor. Bakal banyak yang saya ceritain. Nanti mungkin di next time mungkin ada beberapa titik-titik di kampus mungkin yang bisa kita spill horornya. Kita harus cerita-cerita nih. Bisa. Kapan aja sih. Jadi sampai sini saja acara pada hari ini. Bagi teman-teman yang mau cerita horor atau mistis, mungkin bisa DM atau DM di TikTok atau di Instagram. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada hari ini. Tunggu part 2-nya. Bye-bye.